From the grave to the throne. Perjalanan Yesus dari tahta yang ada di sorga. Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, dia tidak pernah berubah kealahannya. Tapi dia memilih untuk menjadi manusia, saudara. Karena apa, saudara? Karena manusia yang berbuat dosa. Tuhan itu adil, saudara. Dia bisa saja sebenarnya, karena dia maha kuasa juga. Dia bisa saja langsung menyelamatkan manusia. Tapi itu akan melanggar keadilannya. Ya, Allah itu adil sebab manusia berbuat dosa, manusia pula yang harus menanggung dosa itu. Dan karena kasihnya, dia memilih untuk menjadi sama seperti manusia, seperti saudara dan saya. Amin, saudara. Dan dia jadi manusia, dia lahir di kandang, di dalam kandungan Maria, dengan benih yang bukan dari laki-laki, tapi benih dari Roh Kudus, saudara. Sehingga di dalam pribadi Yesus ada dua nature. Satu nature sebagai manusia, tapi juga satu nature sebagai yang ilahi. Divine nature itu tetap ada dalam Yesus. Sehingga apa, saudara? Di dalam dia tidak ada dosa. Dia juga tidak melakukan dosa selama hidupnya. Dan dia juga tidak mengenal dosa. Sehingga waktu dia naik di atas kayu salib, dia naik sebagai seorang pribadi yang tanpa dosa. Tapi di atas kayu salib terjadi satu peristiwa yang paling penting. Saudara, mari kita buka 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dikatakan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Di dalam terjemahan lain, terjemahan bahasa aslinya sebenarnya bukan cuma sangat penting. Ya, dalam King James dikatakan the first of all, tapi juga terjemahan lainnya dikatakan the most important thing. Hal yang paling penting. Kalau saudara ikut Tuhan, ikut gereja, saudara tidak tahu yang lain tidak apa-apa, saudara. Saudara tidak mengerti yang lain tidak apa-apa. Tapi the most important thing, yang sangat penting, yang paling penting, yang harus kita kenal dan harus kita pahami ketika kita jadi anak Tuhan. Apa, saudara? Yaitu bahwa apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati. Karena apa? Dosa-dosa kita. Jadi kematian Kristus itu adalah yang pertama untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Dosa itu ada dua, saudara. Yang pertama perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu dihapuskan dengan darahnya. Tetapi kalau cuma darah Yesus untuk menghapus dosa kita, dia tidak perlu mati. Betul tidak, saudara? Tapi kenapa dia harus mati? Karena Yesus bukan cuma menyelesaikan perbuatan dosa kita. Yesus menyelesaikan manusia dosa kita. Kenapa manusia dosa? Karena kita lahir itu dari benih Adam, saudara. Saudara itu jadi orang berdosa bukan karena saudara berbuat dosa. Kita jadi orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Kita jadi orang berdosa karena apa? Karena Adam berbuat dosa. Roma 5 ayat 17. Nanti saya akan kembali ke sini, saudara ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, dosanya siapa? Adam. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu siapa? Adam. Jadi gini, saudara, gara-gara Adam semua orang jadi orang berdosa. Jadi gini, saudara, kita lahir tanpa berbuat dosa, kita orang berdosa. Karena kita orang berdosa, makanya kita berbuat dosa. Kita mesti paham ini, saudara. Kalau tidak, kita tidak akan mengerti apa yang Yesus kerjakan. Nah, Yesus menyelesaikan yang pertama perbuatan dosa. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan, ya selama kita hidup, seumur hidup kita, bukan cuma masa lalu, tapi juga masa yang akan datang. Kenapa saya katakan itu? Karena waktu Yesus mati, kita semua belum lahir. Tapi dia sudah tanggung dosa-dosa kita. Perbuatan-perbuatan dosa yang saudara lakukan sejak saudara lahir sampai saudara nanti mati, Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Dia sudah bayar itu lunas. Bukan cuma perbuatan dosa, manusia dosa kita diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin, saudara. Pabrik dosa di dalam Adam itu yang kita kandung sejak kita lahir itu dibawa mati sama Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara. Tuhan Yesus tidak kerja tanggung-tanggung. Dia tidak kerja setengah-setengah. Kalau dia membereskan peredaran narkoba di kota Kupang, dia tidak mungkin selesaikan hanya di penjual-penjual eceran. Dia harus grebek di pabriknya. Pabriknya harus ditutup. Makanya Yesus kerja tuntas kematiannya, menyelesaikan perbuatan dosa dan manusia dosa
pabrik dosa kita diselesaikan sama Yesus di atas kayu salib. Katakan amin. Dan waktu dia mati, saudara, dia bukan mati hanya untuk kita, tapi sebagai kita. Dan kemudian apa, saudara? Kita kembali ke 1 Korintus, nanti kita kembali ke Roma ini, saudara. Bahwa ia telah dikuburkan. Dikubur itu, saudara, kelihatannya semuanya tenang. Tidak ada kegiatan, tapi Yesus sedang turun ke alam maut. Dia sedang mendeklarasikan, aku yang dinanti-nantikan. Aku ini yang mau dibunuh sama iblis. Aku ini yang mau dimusnahkan berkali-kali oleh iblis. Tapi hari ini aku turun ke alam maut. Aku mau deklarasikan, aku menang. Dan dia bukan cuma deklarasikan, dia ambil kunci kerajaan maut. Dan dia juga bebaskan roh orang-orang kudus yang ada di Firdaus. Amin, saudara. Dan firman Tuhan mencatat di dalam Matius pasal 27 ayat 53. Waktu Yesus bangkit, orang-orang kudus itu ikut bangkit, saudara. Daud, Abraham, Salomo itu ikut bangkit. Jadi sebelum kematian Yesus, orang-orang semua, orang kudus itu masih di bawah, di Firdaus. Firdaus itu di bawah. Tapi hari ini kita tidak lagi turun ke bawah, kita langsung naik ke atas. Amin. Yesus berkata begini, Yohanes pasal 16, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ mempersiapkan tempat bagimu. Amin, saudara. Amin. Aku akan datang kembali, itu rapture, dan membawa engkau ke situ. Amin. 1 Korintus pasal 15. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Jadi peristiwa kebangkitan ini bukan cuma mitos. Karena hari ini saudara akan lihat di media sosial yang menyerang kebangkitan Tuhan itu bukan cuma orang-orang yang tidak pernah kenal Tuhan loh, saudara. Saya temukan orang-orang yang dulu membela mati-matian Injil. Tapi hari ini menyerang mati-matian Injil. Mereka berkata bahwa kebangkitan itu cuma fake, itu palsu. Itu hanya mitos. Dan ini disebarluaskan di media sosial. Dan saya temukan beberapa hamba Tuhan, gereja besar, mega church di Amerika. Akhirnya sekarang berbalik menyerang. Dan inti daripada yang diserang adalah bukan perbuatan baik Yesus. Tapi peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu yang diserang, saudara. Karena inilah dasar kekristenan kita. The most important thing, saudara. Ini hal yang paling penting. Kalau saya bisa nasihati saudara, apapun yang boleh terjadi dalam hidupmu. Situasi apapun mungkin bisa engkau alami. Tapi jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Oh, kita punya Tuhan yang dia sudah mati, dia sudah dikuburkan, tapi dia juga sudah dibangkitkan. Dan hari ini dia ada di sebelah kanan Bapa di sorga. Amin, saudara. Dan surga itu tempat yang real, bukan cuma spiritual. Ada yang berkata neraka itu cuma spiritual, itu tidak ada tempat. Kalau neraka tidak ada berarti surga tidak ada. Terus kalau surga tidak ada, hari ini Yesus ada di mana? Tubuh Yesus di mana? Apakah menghilang? Tidak, saudara. Yesus ada di sorga hari ini. Firman Tuhan berkata, tubuhnya naik dengan tubuh kemuliaan. Ya, dia naik dengan tubuh kemuliaan. Dikatakan ini, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kitab suci pada waktu itu belum ada perjanjian baru. Semuanya perjanjian lama, kitab para nabi. Makanya kalau saudara baca perjanjian lama, saudara harus temukan Yesus di dalamnya. Jangan cuma temukan sejarah. Jangan cuma temukan aturan. Jangan cuma temukan perintah-perintah. Tapi temukan Yesus di dalam perjanjian lama. Maka saudara akan melihat kitab itu jadi hidup, saudara. Amin. Terus kenapa Yesus harus dibangkitkan? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kenapa sebagai yang sulung? Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Siapa? Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudara tahu kenapa Yesus dikatakan yang sulung? Ada tidak orang mati yang bangkit sebelum Yesus? Ada loh. Tetapi kenapa Yesus dikatakan yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati? Karena Yesus bangkit yang pertama dengan tubuh kemuliaan.
Dia tidak bangkit dengan tubuh yang sama seperti dia mati. Yang lain mati, bangkit dengan tubuh yang sama. Yang kedua, yang lain mati, bangkit, mati lagi saudara. Hanya Yesus satu-satunya yang mati, bangkit, dan tidak mati lagi untuk selama-lamanya. Amin. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Makanya saudara, banyak orang hidup tapi seperti orang mati. Karena apa? Karena hidupnya tidak punya Kristus di dalamnya. Atau lebih tepatnya, dia tidak mengenal Kristus. Sehingga apa? Kehidupan yang dijalani seperti orang mati, saudara. Apa gunanya kita hidup tapi kita seperti orang mati? Tanpa kenal Tuhan, kehidupan kita itu kosong, saudara. Sekalipun mungkin saudara punya harta yang banyak, saudara punya jabatan yang tinggi, mungkin saudara punya segala sesuatu yang saudara mau, tetapi tanpa Kristus, hidup saudara itu seperti mati, saudara. Kosong. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Makanya waktu kebangkitan, itu orang-orang kudus itu disuruh tunggu, saudara. Saya bayangkan waktu Yesus mati, itu kan kubur itu terbuka. Kubur zaman dulu itu kan seperti gua. Saudara bisa bayangkan tidak? Saya bayangkan ya. Itu orang-orang kudus Abraham, kuburnya terbuka, tapi dia mesti tunggu nih. Dia harus tunggu dalam gua, sampai apa? Sampai Yesus bangkit, baru dia boleh keluar, saudara. Karena apa? Urutannya harus Kristus dulu. Jadi saya bayangkan, Daud ini sudah tidak sabar. Aduh, beta mau keluar sudah. Tapi kubur terbuka. Karena kubur sudah terbelah. Tapi dia tidak bisa keluar karena dia harus tunggu urutannya, saudara. Yesus harus lebih dulu karena Yesus akan membebaskan mereka. Darah Yesus yang buat roh manusia itu sempurna. Tanpa darah Yesus tidak ada satu manusia pun yang bisa lahir baru. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Mereka yang menjadi miliknya itu siapa? Saudara dan saya yang percaya kepada dia dan yang lahir baru. Amin, saudara. Pada waktu kedatangan Tuhan, kenapa Yesus harus bangkit? Yang pertama, untuk memberikan kita kepastian bahwa kita juga akan mengalami apa yang sama seperti yang Yesus alami. Apa itu, saudara? Kita akan punya tubuh kemuliaan. Kita akan punya tubuh kemuliaan. Kalau hari ini engkau ada keluargamu, orang yang saudara sayangi, sudah meninggal terlebih dahulu, jangan khawatir. Mereka dulu akan dibangkitkan. Mereka dulu akan punya tubuh yang baru. Amin, saudara. Jadi gitu, urutannya gitu. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Itu pengharapan kita. Itu yang belum ditebus. Itu yang belum kita alami hari ini, saudara. Nanti kita akan alami. Tetapi itu kebangkitan Yesus bukan cuma buat nanti. Tetapi hari ini, apa dampak kebangkitan Yesus buat kita, saudara? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Bahkan di ayat-ayat yang lain dibilang, Paulus bilang, kita orang yang paling malang. Kita orang yang paling sial sudah. Kalau Kristus tidak dibangkitkan. Karena apa? Kita buang-buang waktu. Ngapain kita datang buang-buang waktu ke gereja? Kita bayar harga. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Paulus berkata, ngapain saya harus berjuang melawan binatang buas? Ngapain saya harus melayani dengan sekuat tenaga saya? Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, dia berkata begini, lebih baik kita makan, besok kita mati sudah. Tapi faktanya, kebenarannya, Yesus Kristus telah dibangkitkan. Sehingga kepercayaan kita tidak sia-sia. Apa yang saudara lakukan tidak sia-sia. Saudara bangun pagi-pagi datang beribadah, melayani, tidak ada yang sia-sia. Amin, saudara. Dikatakan begini, saudara. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kalau kata ini kita balik, jika Kristus dibangkitkan, maka apa? Maka tidak sia-sia apa yang kita percayai. Dan juga kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Maksudnya apa ini? Kita tidak lagi hidup dalam dosa. Maksudnya apa ini? Apakah kita tidak lagi berbuat dosa? Ayo jujur, ada di tempat ini tidak lagi berbuat dosa? Saya percaya tidak ada dari kita di tempat ini tidak lagi berbuat dosa. Tetapi kenapa Rasul Paulus dengan tegas berkata, jikalau Kristus dibangkitkan, maka kepercayaan kita tidak sia-sia. Dan kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Dosa itu ada dua, dosa perbuatan
dan dosa nature, pabrik dosa. Yang Paulus maksudkan bukan lagi tidak berbuat dosa, tapi kalau Kristus dibangkitkan, itu sebagai bukti bahwa dosa-dosa kita, manusia dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Coba kita baca Roma pasal 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan atau disalibkan karena apa? Dosa-dosa kita. Yesus itu disalibkan karena dosa-dosa kita. Manusia dosa, perbuatan dosa. Tetapi dia dibangkitkan karena apa? Pembenaran kita. Maksudnya apa saudara? Gini saudara. Kalau saudara beli barang, saudara bayar. Kadang kan kita beli barang bisa bond. Ada yang beli barang pakai kartu kredit. Kartu kredit itu bukan pembayaran saudara. Itu cuma penundaan pembayaran. Kalau kita belanja, tentu kita minta kwitansi. Betul tidak saudara? Kwitansi itu sebagai tanda bahwa barang yang kita beli itu sudah lunas. Jadi waktu kita belanja, sekalipun kita sudah bawa barangnya, tapi kalau tidak ada kwitansinya, orang akan tanya, ini udah lunas kok belum ini? Nah, kematian Kristus itu menebus kita dari semua hutang kita. Tapi kebangkitannya itu seperti kwitansi lunas yang kita pegang dalam hidup ini. Kalau orang tanya, dari mana dasarmu? Hari ini engkau orang benar. Karena Yesus dibangkitkan. Karena Yesus dibangkitkan, itu adalah kwitansi lunas yang kita bisa pegang dan kita tunjukkan kepada seluruh dunia. Karena Yesus bangkit, hari ini aku adalah orang benarnya Tuhan. Amin saudara. Jadi gini saudara, Yesus mati untuk kita dan sebagai kita. Dia dikuburkan untuk kita dan sebagai kita. Waktu dia dikuburkan, dia tinggalkan semua dosa-dosa itu, dikuburkan bersama dengan dia. Tapi waktu dia bangkit, tidak ada satu titik dosa pun yang dibawa Yesus ikut bangkit bersama dia. Amin saudara. Waktu Yesus bangkit, dia bangkit dengan satu kesempurnaan, manusia baru, ciptaan yang baru, tidak ada lagi dosa. Dosanya di mana? Yang diambil semua di atas kayu salib di mana saudara? Telah dikubur. Kutuk itu sudah dikubur. Sehingga hari ini kita punya satu kepastian. Kalau Yesus sudah bangkit, itu satu kwitansi lunas. Aku orang benarnya Tuhan. Karena kebangkitan Yesus bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk saudara dan saya. Dia berikan kita satu identitas yang baru. Karena Kristus adalah hidup kita. Amin saudara. Terus apa untungnya hari ini? Kita tahu bahwa kita adalah orang benarnya Tuhan. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, dosanya siapa? Adam. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi, bahasa Inggrisnya lebih mantap saudara. Much more. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi gini saudara, jangan alergi. Ketika saudara datang ke gereja, dan di gereja terus diberitakan kasih karunia. Karena Tuhan bilang apa? Engkau harus menerima kelimpahan. Bukan cuma sedikit-sedikit. Kelimpahan, super abounding grace. Hyper grace. Hyper grace itu Alkitabiah loh saudara. Kata hyper itu dari kata huperperisio. Itu Alkitabiah, cuma orang konotasinya jelek sih. Akhirnya dianggap negatif. Padahal tidak negatif. Kita harus menerima kelimpahan kasih karunia. Apa yang Yesus kerjakan, itu kasih karunia. Karena apa? Karena tidak ada andil kita sedikit pun. Tidak ada kebaikan kita yang membuat Yesus itu tergerak. Yesus bukan digerakkan oleh kebaikan kita, pelayanan kita, doa puasa kita. Apa yang Yesus lakukan itu murni karena dia mencintai kita tanpa syarat. Itu kasih karunia saudara. Tapi bukan cuma kasih karunia dikasih. Dia kasih apa? The gift of righteousness. The gift itu apa? Hadiah. Injil itu isinya tentang his righteousness. Kebenarannya dia. Yang dianugerahkan buat saudara dan saya. Roma 1, 16, 17 bilang itu. The gift of righteousness. Kebenaran yang dikasih cuma-cuma. Ini, aku bukan cuma bangkit. Aku kasih ini, kwitansi lunas. Ini the gift of righteousness. Hari ini kamu bukan lagi orang berdosa. Kamu jangan label dirimu lagi orang berdosa. Kamu mesti labelmu mesti berubah. Kalau dulu pabriknya
mereknya orang berdosa. Begitu Yesus bangkit, pabriknya mesti rubah mereknya. Hari ini pabriknya kita jadi orang benar. Harus dirubah, harus dirubah. Karena itu the gift of righteousness. Kebenaran yang dianugerahkan, diberi cuma-cuma. Kita mesti pakai itu. Sekalipun dalam perjalanan hidup kita masih bisa gagal. Kita masih bisa jatuh. Kita masih bisa mungkin kadang-kadang lupa sama Tuhan. Tetapi status kwitansi lunas itu tidak bisa dirobek, tidak bisa dibatalkan. Hanya karena apa yang kita perbuat. Status yang Yesus berikan buat saudara dan saya. Sejak kebangkitannya, kita adalah orang benar. Sadari itu, pakai itu. Karena apa? Karena kalau kita sadari, kita pakai itu saudara. Dia bilang apa? You will reign in life. Engkau akan memerintah. Engkau akan berkuasa. Engkau akan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan semua sinkron. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dan berkuasa. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kekalahan. Tuhan tidak ingin kita hidup tapi kita kalah. Tuhan tidak mau kita hidup tapi kita kalah. Orang lahir baru itu sudah orang hidup. Ya, hidup karena dalamnya ada hidup. Tapi orang hidup bisa kalah loh saudara. Bisa. Banyak anak Tuhan masih sakit hati, kepahitan, tidak bisa ngampuni. Itu kalah atau menang? Kalah. Banyak anak Tuhan masih depresi, hidupnya naik turun, itu kalah atau menang? Kalah. Banyak anak Tuhan yang masih hidup sembarangan, itu kalah atau menang? Kalah. Hidup sih, tapi kalah. Tapi Tuhan tidak mau kita hidup dan kalah. Tuhan mau kita hidup dan berkuasa. Tuhan mau engkau berkuasa. Tuhan tidak mau engkau dikuasai keadaanmu. Tuhan tidak mau engkau dikuasai oleh situasimu. Situasimu bisa berubah, tapi statusmu tidak bisa berubah. Waktu engkau menyadari the gift of righteousness, waktu engkau selalu menerima, sekalipun mungkin hari ini masalahmu banyak, Tuhan, ini hari beta punya masalah banyak. Tuhan, ini hari beta masih gagal. Tapi beta mau sadari, hari ini beta adalah orang benarnya Tuhan. Lihat beta pun diri seperti bagaimana Tuhan lihat beta pun diri. Beta mau lihat beta pun diri dari apa kata situasi, dari apa kata keadaan, dari apa kata dunia. Beta mau lihat beta pun hidup seperti Tuhan lihat beta pun hidup. Karena Tuhan yang ciptakan beta pun hidup. Waktu engkau menyadari seperti itu, tanpa sadar, engkau sedang dipindahkan dari alam natural ke alam supranatural. Dan kuasa Tuhan itu mulai mengalir dalam hidupmu. Engkau mulai dikasih kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Engkau bisa ngampuni orang yang bersalah kepadamu. Engkau bisa mulai punya hikmat. Engkau mulai bisa punya kreativitas. Engkau mulai bisa punya pewahyuan. Engkau mulai merasakan suatu keintiman dengan Tuhan. Engkau mulai rasakan satu gairah untuk engkau melakukan segala sesuatu kembali. Karena engkau tahu siapa dirimu di dalam Kristus. Amin saudara. Karena engkau tahu engkau orang benar. Di situ ada kekuatan. Sekalipun masalahmu belum beres. Sekalipun situasimu belum berubah. Tapi sadari dulu, Tuhan, beta tahu, beta orang benarnya Tuhan. Karena beta orang benarnya Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau beta sadar beta orang benar, maka beta bukan cuma hidup, tapi beta juga berkuasa. Amin? Kalau sudah berkuasa, iblis tidak berkuasa atas hidupmu. Kalau sudah berkuasa, sakit penyakit tidak berkuasa atas hidupmu. Kalau sudah berkuasa, keadaan tidak menguasai hidupmu. Amin saudara. Makanya kenapa Tuhan sangat concern untuk kasih saudara identitasnya. Karena inilah kunci kemenangan kita menjalani hidup ini. Yang terakhir, Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan bilang gini, tetapi carilah dahulu, apa saudara? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Semuanya itu. Sebenarnya kita mau semuanya itu. Seringkali kita cari semuanya itu, betul? Inilah hidup berkuasa. Inilah hidup di tahta. From the grave to the throne. Throne itu bicara apa? Bicara tentang tahta. Apa sih tahta itu? Tahta itu berkuasa. Tahta itu berkuasa.
Tapi bagaimana engkau berkuasa? Yesus sudah selesai melakukan itu. Dia sudah bangkit buat hidupmu. Tapi bagian kita adalah, ayo cari. Seek the kingdom and His righteousness. Seek first. Bukan cuma seek. Seek first. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu apa? Ya status itu. His righteousness. The gift of righteousness. Roma 14 ayat 17 bilang gini. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Urutannya begitu saudara. Kalau saudara tahu siapa dirimu, the gift of righteousness itu saudara pegang. Di situ ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu akan menghasilkan sukacita oleh Roh Kudus, bukan oleh situasimu. Dan itu yang buat engkau berkuasa. Orang yang kuat, orang yang hebat, bukan orang yang punya segala sesuatu, bukan orang yang tahu segala sesuatu. Orang yang kuat, orang yang hebat adalah sekalipun dia dalam tekanan, sekalipun dia dalam masalah, tapi dia bisa tetap tenang. Kenapa dia bisa tenang? Karena dia tahu siapa dirinya. The gift of righteousness itu. Ada gift of righteousness. Menghasilkan damai sejahtera. Menghasilkan sukacita. Menghasilkan kekuatan. Menghasilkan kuasa untuk menjalani hidup ini. Jadi karya kebangkitan Tuhan bukan cuma nanti kita punya tubuh kemuliaan. Tapi sekarang kita punya satu modal yang paling utama. The gift of righteousness. Pemberian hadiah kebenaran. Makanya setiap kali ibadah di tempat ini saya selalu ajak, ayo kita deklarasikan. Hari ini adalah hari yang terbaik. Yang Tuhan jadikan dalam hidupku. Aku dicintai tanpa syarat. Aku dikasih tanpa batas. Aku diberkati berlimpah-limpah. Aku dijadikan lebih daripada pemenang. Aku dibenarkan. The gift of righteousness itu ada. Aku dikuduskan. Dan sesuatu yang terbaik pasti terjadi dalam hidupku hari ini. Engkau berkuasa. Engkau menang. Engkau tidak dikalahkan. Engkau tidak dihancurkan. Hari ini saya sedang bicara mungkin kepada orang-orang yang merasa hidupmu dalam kekalahan. Mungkin hari ini kau sedang dalam situasi yang terpuruk dalam hidupmu. Mungkin hari ini kau sudah mau menyerah atas keadaanmu. Mungkin hari ini kau bilang, Tuhan, kayaknya beta percuma ikut Tuhan. Kayaknya beta su capek ikut Tuhan. Kayaknya beta su pemalas ikut Tuhan. Kayaknya beta pu hidup sudah ada perubahan. Kayaknya beta su capek. Saudara tahu, Tuhan tidak pernah menyerah atas hidupmu. Tuhan tidak pernah menyerah. Makanya kata menerima di dalam Roma 5 ayat 17 bukan satu kali seumur hidup. Tapi peristiwa yang terus menerus selama kita hidup. Kita harus terus menerima. Kita harus terus menerima. Apa yang kita terima? Kelimpahan kasih karunia. Dan the gift of righteousness. Anugerah kebenaran. Supaya apa? Supaya kita hidup dan berkuasa. Amin saudara.